Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan terkhusus untuk kami sebagai pemateri, semoga apa yang kami sampaikan, semoga apa yang kami paparkan nanti diberikan kemudahan dan diberikan manfaat dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang macam-macam konsep kurikulum. Kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk mempermudah dan untuk melancarkan proses pendidikan atau proses pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Kurikulum sendiri memiliki beberapa model dan beberapa jenis. Yang pertama ada kurikulum akademis atau kurikulum akademik. Yang kedua ada kurikulum humanistik. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksional. Dan yang keempat atau yang terakhir ada kurikulum teknologi. Dari masing-masing kurikulum atau masing-masing model kurikulum memiliki pengertian dan penjabaran masing-masing. Yang pertama adalah kurikulum akademis. Kurikulum akademis adalah kurikulum yang bersumber pada pendidikan klasik, perennialisme, esensialisme atau kejadian-kejadian di masa lalu. Kurikulum humanistik adalah kurikulum yang memfokuskan pada isi pendidikan saja. Kurikulum ini walaupun hanya berfokus pada isi materi pendidikan, namun juga tidak melupakan tentang proses pembelajaran kepada peserta didik. Jadi, kurikulum ini hanya memfokuskan pada materi atau hanya isi dari sebuah pendidikan. Kurikulum model ini pernah diterapkan di beberapa tahun sebelumnya atau beberapa tahun belakang. Contoh KTSP. Yang selanjutnya ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah kurikulum yang menekankan kepada pengembangan pendidikan karakter. Kurikulum ini memfokuskan bahwa karakter yang dimiliki manusia itu harus seimbang, yaitu kognitif atau kecerdasan, yang kedua afektif atau sikap, dan yang terakhir adalah psikomotorik atau keterampilan. Ketiga hal yang dimiliki oleh manusia harus seimbang, karena jika hanya memiliki satu atau dua kelebihan namun tidak lengkap antara ketiganya, maka dirasa kurang tepat. Contoh, jika seseorang hanya memiliki kelebihan kognitif saja tanpa memiliki kepribadian baik, maka dirasa juga kurang tepat. Contoh lain, jika manusia memiliki sikap yang baik namun tidak memiliki keterampilan dan kecerdasan yang lebih, maka manusia tersebut juga tidak akan berkembang. Maka kognitif, afektif, dan psikomotorik harus seimbang dan harus saling melengkapi, bahwa seseorang harus memiliki kecerdasan yang lebih untuk ilmu dan pengetahuan yang berguna di masa depan. Dan yang kedua harus memiliki afektif atau sikap yang baik adalah untuk memelihara dan membentengi diri. Dan yang terakhir, memiliki psikomotorik yang baik adalah untuk mengaplikasikan dari pengetahuan yang ia ketahui selama menempuh pendidikan. Ketiga adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan timbal balik antara kurikulum dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kurikulum model ini dikembangkan oleh aliran interaksional. Para pakar bidang ini berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya kebersamaan dari berbagai belah pihak untuk menumbuhkan interaksi dan saling kerjasama. Yang selanjutnya, kurikulum ini lebih menunjukkan
didik dengan guru atau dosen maupun dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah kurikulum teknologi. Pendidikan merupakan upaya menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat akibat perkembangan iptek. Sejak dahulu, teknologi telah diterapkan dalam pendidikan, tetapi yang digunakan adalah teknologi yang sederhana seperti penggunaan papan tulis dan kapur, pena dan tinta, maupun yang lainnya. Dalam pengertian teknologi sistem, model kurikulum yang akan dikembangkan harus lebih ditekankan terhadap upaya penyusunan program pengajaran atau rencana pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai alat dan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman dalam kaitannya dengan teknologi. Kemudian, dalam pengertian teknologi alat, model pengembangan kurikulumnya berisi tentang sekumpulan rencana pembelajaran yang dilengkapi dengan menggunakan alat-alat teknologi yang dapat menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan, yang salah satu diantaranya merupakan pembelajaran yang menggunakan media teknologi. Pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan pendekatan teknologi dalam menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan menilainya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.